ketika era orde apa ya, dikatakan orde reformasi ya tahun 98 dan seterusnya. Artinya ketika era kesatuan orde baru, kemudian ketika Amin Rais menjadi ketua MPR, itu kan berkali-kali undang-undang dasar itu diamandemen, diberi tambahan banyak hal, banyak aturan-aturan, banyak pasal, ada mungkin pasal tertentu dengan huruf A atau huruf B misalnya, dan sebagainya. Nah, padahal undang-undang dasar itu kan mestinya sifatnya adalah harus padat. Padat artinya ya istilahnya isinya itu sangat berkualitas, tidak ngoyo-woro, tetapi mencakup semua bidang. Oleh karena itu, ketika sudah berapa ya, 4 kali atau 5 kali itu di amandemen itu, ada sementara mantan pejabat negara, termasuk mantan wakil presiden, itu yang minta, kalau begitu kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang murni. Yang murni artinya ya yang tanpa amandemen itu. Nah, padahal sebenarnya kan isi dari amandemen itu kalau memang banyak kan tidak perlu dimasukkan dalam undang-undang dasar. Ya bisa lah dibuat dalam suatu undang-undang dasar, bisa. Tapi ya mohon maaf lah, orang sering mengatakan bagaimana itu si Amin Rais, karena ya waktu itu berkuasa juga ya sebagai ketua MPR, yang mohon maaf juga sekarang ini sudah bisa dikatakan suaranya sudah enggak, ibaratnya kan seolah-olah kok sudah tidak begitu diperhatikan oleh orang lain begitu. Karena terlalu apa ya, apakah terlalu berapi-api atau terlalu bersemangat atau apa. Secara pribadi kalau misalnya ya pernah Undang-Undang Dasar 45 yang murni loh, yang murni itu kan sudah luar biasa bagus, sudah luar biasa bagus. Kenapa sih harus diamandemen? Padahal seperti di Amerika untuk mengamandemen itu butuh waktu ratusan tahun dan hanya sedikit. Istilahnya isinya tidak kemana-mana, orang kebiah-biah begitu. Jadi supaya isinya tetap padat. Maka tidak heran ketika Undang-Undang Dasar 45 itu masih murni, itu ada sementara orang yang sampai bisa menghafalkan apa artinya. Mulai dari preambul, pembukaan, sampai penutup. Aturan tambahan bahkan itu. Bunyi kalimatnya sampai titik komanya itu ada yang tepat. Tapi ketika di amandemen, ya sudah. Sangat sulit untuk dihafal. Kalimatnya, kualitasnya juga mungkin ya itu lebih padat yang dulu. Karena itu agak sulit untuk dihafal. Nah, karena itu ketika ada permasalahan ya bagaimana ketika BPUPKI atau mungkin sebelumnya PPKI ya itu menyiapkan mereka-mereka yang diberi tugas untuk membuat undang-undang dasar, bagaimana menegakkan Pancasila dan sebagainya. Itu ada sejarahnya. Historis. Jadi melihat sejarah undang-undang,
dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat membentuk undang-undang tersebut. Sekali lagi, menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat membentuk undang-undang. Oleh karena itu, ya, pembentuk undang-undang pada saat itu yang memang lebih tahu daripada orang yang tidak membuat atau membentuk undang-undang tersebut. Sama juga ya, ketika BW yang diberlakukan tanggal 1 Mei tahun 1848, jadi kira-kira 1,5 abad yang lalu, lebih ini bahkan 170 tahun, itu ketika diberlakukan, pembentuk undang-undang pada saat itu juga baru melihat bahwa kejadian-kejadian, fakta-fakta yang ada adalah apa yang dituangkan di dalam BW. Ketika hukum perdata atau hukum bisnis itu semakin berkembang, maka perkembangan dari hukum bisnis yang saya katakan tadi itu lebih lebih cepat perkembangannya jika dibandingkan dengan hukum pidana. Itu jelas. Maka aturan-aturan yang dipakai, aturan-aturan yang diberlakukan untuk materi-materi baru itu belum tercakup di dalam BW. Contoh begini, ketika pelaku bisnis, jadi orang-orang yang melakukan bisnis, itu membutuhkan suatu benda, suatu barang. Ketika mencari aturan di dalam BW belum ada, ya berarti kan harus dibuat aturan yang baru. Maka ketika muncul permasalahan, muncul beberapa kegiatan-kegiatan yang berlaku di bidang bisnis, itu akhirnya harus diatur di dalam aturan-aturan yang baru. Coba misalnya apa yang terjadi di dalam praktek jual beli dengan angsuran, leasing, factoring, kemudian franchising, dan banyak sekali. Itu muncul karena memang untuk memenuhi kebutuhan praktek, kebutuhan masyarakat. Nah, karenanya kalau memang belum diatur di dalam BW, ya harus dibuat aturan baru. Maka muncul aturan-aturan yang baru. Dan karena belum diatur di dalam BW, kan sering saudara pernah disampaikan, itulah yang namanya perjanjian tidak bernama, on benumde. Perjanjian yang memang belum ada namanya, belum diatur di dalam BW. Sedangkan perjanjian yang sudah diatur di dalam BW itulah perjanjian bernama, benumde, atau perjanjian khusus. Dulu
pada saat saya kuliah, namanya hukum perjanjian khusus. Ada yang menggunakan istilah seperti itu. Benar apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, nggak apa-apa. Tidak masalah. Ya, perjanjian khusus, perjanjian bernama. Maka kalau ada nama-nama yang ada di dalam, ya lihat ya, buku 3BW. Ingat bahwa sistem yang dianut oleh buku 3 kan terbuka. Sistem terbuka ya. Orang atau siapapun boleh mengadakan atau membuat perjanjian apapun juga. Baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun belum maupun tidak. Asal tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, itu boleh. Jadi munculnya listing, franchising dan sebagainya tadi, itu kan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Tidak juga bertentangan dengan EU, maka boleh muncul. Nah, kebetulan juga ya untuk kondisi di Indonesia ya, kondisi di tanah air. Ketika krisis 98, ketika era kejatuhan Orde Baru, itu kondisi di tanah air, kondisi Indonesia, itu betul-betul krisis yang sangat-sangat berat, apa dikatakan begitu. Waktu itu, ya kalau saya hanya melihat saja, untuk ukuran Solo ya, beberapa mall, beberapa toko-toko besar, itu ada penjarahan, dibakar dan dijarah. Betul-betul itu. Luwus Group itu ada berapa? Ada 4 atau berapa itu. Semua dibakar dan dijarah. Toko-toko besar dibakar. Toko ban depan kampus UNS, depan kampus kita, itu ternyata dibakar tuh. Saya juga melihat. Betul-betul mencekam kondisi saat itu. Maka di kota Solo waktu itu gang-gang kecil saja ya, gang-gang sempit, orang mengatakan jalan tikus, itu semua dijaga oleh masyarakat. Betul-betul mencekam untuk beberapa hari waktu. Saya juga ikut nonton-nonton keliling mumpung gitu, tapi ya itu tadi kondisinya memang mencekam. Denda ditafsirkan dengan uang RI sebab harga barang lebih mendekati pada waktu undang-undang itu dibuat. Maka ketika pembentuk undang-undang ya, pemerintah dan DPR, itu kalau mengatur tentang sanksi, yaitu mesti akan bicara tentang uang. Bicara tentang uang. Ketika undang-undang kita yang sampai sekarang masih berlaku dan itu merupakan peninggalan pemerintah penjajah, itu kalau ada denda itu kan sangat kecil ya, kecil sekali. Masuk denda Rp300 misalnya. Ya kan tidak sesuai dengan nilai sekarang. Ya mestinya akhirnya kan pelaku-pelakunya yang menyesuaikan. Siapa? Hakim kan diberi keleluasaan untuk menemukan hukum yang terjadi di masyarakat. Masuk denda Rp300 misalnya, kan ya udah nggak umum. Ya mereka yang menafsirkan. Ini untuk sejarah apa itu penafsiran sejarah kemudian penafsiran sosiologis. Merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan. Ya,
maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Penafsiran justru itu dilakukan karena terdapat perubahan di masyarakat, sedangkan bunyi undang-undangnya tidak berubah. Nah, ini yang mohon maaf ya, yang saya katakan terakhir tadi barangkali lebih tepat kalau ditarik ke sini. Artinya contoh-contoh tadi. Kalau melihat sanksi yang namanya mencuri ayam, itu sejak zaman Belanda sampai sekarang itu hukumannya tetap sama. Berapa? Misalnya 6 bulan, ya 6 bulan terus. 3 bulan, 3 bulan terus. Hakim-hakim yang baru itu akan mengikuti putusan-putusan dari hakim yang lama. Jadi jurisprudensi itu tetap dipegang oleh para hakim. Apa yang sudah diputuskan oleh hakim kemarin itu biasanya diikuti oleh hakim belakangan, karena yang memutus belakangan. Tapi tidak boleh dilupakan bahwa apa yang tertera di dalam undang-undang itu kadang kadang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Maka kalau ada hukuman yang berdasarkan KUHP misalnya, kalau tidak menjalani hukuman atau kurungan diganti dengan denda. Kalau misalnya Rp300, nah itu kan zaman dulu. Sekarang kan mestinya juga harus mengikuti perkembangan. Boleh apa tidak? Hakim menambah? Ya boleh. Karena kalau tidak justru rasa keadilan di masyarakat itu nggak akan ketemu. Jadi penafsiran ini mestinya disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat kekinian. Artinya sekarang ini. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi di masyarakat itu mungkin kondisi sekarang sudah berbeda dengan kondisi pada zaman dulu, pada zaman Belanda misalnya. Walaupun kadang juga masih ada yang namanya gotong royong, yang namanya paguyuban, itu kan sampai sekarang masih ada. Rapat RT, ronda malam, itu kadang di masyarakat-masyarakat tertentu masih ada. Tetapi ketika kondisi sudah berubah, di masyarakat yang katakanlah perkotaan, karena kesibukan tertentu berbeda. Kalau begitu kita tidak gotong royong, yang tidak hadir diganti dengan tanda petik ya, semacam denda begitu, dan besarnya ditentukan oleh warga masyarakat. Mungkin pas rapat RT barangkali. Kalau tidak datang gotong royong akan dikenai denda misalnya 20.000 atau 10.000 atau bahkan ada yang 100 karena nggak mau gotong royong seharian. Gotong royong apa? Sekarang ini baru bangun atau membuat saluran atau apa itu pos ronda itu, pos kamling. Nggak hadir ya didenda 100.000. Ada yang seperti itu. Kalau tidak rapat RT dikenai denda misalnya 10.000.
Lah kalau tidak hadir berbulan-bulan, itu kan juga akhirnya numpuk menjadi banyak. Tapi ya semua itu tetap dikembalikan kepada kondisi masyarakat masing-masing. Ingat juga bahwa eh, masyarakat adat yang ada di Indonesia itu kan juga mungkin antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Ratusan wilayah hukum adat itu mungkin mempunyai aturan yang berbeda-beda, artinya tidak sama. Tapi ketika Van Vollenhoven ya itu membagi wilayah atau daerah hukum adat Reskring itu menjadi berapa ya, 13 atau tidak salah. Ini karena penelitian di awal abad 20 tahun 1900 berapa ya, 12-an kira-kira. 1900 1900 kecil lah, tahun 12 atau 13 itu yang dilakukan oleh Van Vollenhoven membagi 13 reskrim wilayah hukum adat. Padahal kalau dipecah-pecah itu jelas lebih dari 13, bisa ratusan. Uang di Jawa sendiri itu bisa apa ya, terdiri atas bermacam-macam aturan. Jadi mungkin garis besarnya, masyarakat Jawa ya dianggap Jawa itu ya biasanya Jawa Tengah dan Jawa Timur dianggap sama. Mungkin yang Sunda itu berbeda. Nah, kalau di Jawa itu orang Semin, kemudian masyarakat Tengger, masyarakat adat di mana lagi itu mungkin sudah mempunyai apa ya, atau kondisinya tidak sama dengan masalah kebanyakan. Itu kan harusnya juga berbeda, tapi kan dianggap sama kan. Masyarakat Sunda di Jawa Barat, masyarakat Baduy juga berbeda. Ada Baduy luar, Baduy dalam, dan sebagainya. Tetapi oleh Vollenhoven kan dibagi menjadi 13 kalau salah. Nah, ini sudah saya sampaikan bahwa aturan-aturan yang dipakai oleh para hakim itu memang kalau belum ada yang baru ya, aturan-aturan yang masih merupakan peninggalan dari penjajah. Tapi kan hakim diberi keleluasaan untuk menemukan hukum di masyarakat restinding berdasarkan undang-undang kekuasaan hakim. Tugas hakim adalah untuk menemukan hukum. Itu empat penafsiran yang paling umum, ada yang sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum. Apakah yang lain salah? Tidak juga. Tetapi sekali lagi yang sering dipakai adalah yang 4 grasi surat. Gramatikal, sistematis, historis, dan sosiologis yang lebih yang paling umum. Nah, yang lain banyak juga. Ada berapa ya? 8 atau 10 saja ya. Otentik, nasional, ekstensif, restriktif, analogis, contrario. Jadi ada 10 penafsiran, tetapi yang 6 tidak akan saya sampaikan. Yang umum adalah yang 4 tadi yang sudah saya sampaikan dengan penjelasan. Mungkin ada
sesuatu yang perlu didiskusikan, monggo kalau ada yang perlu didiskusikan, nggak apa-apa. Silakan, ada pertanyaan mungkin. Permisi, Pak.